Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali membahas kabar terkini seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi seiring semakin banyaknya proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara yang saat ini sudah masuk dalam tahap finishing, kemudian banyak juga yang sudah selesai 100%, serta beberapa di antaranya itu masih dalam tahap pembangunan karena memang secara kontrak pengerjaan baru dikerjakan beberapa bulan. Nah, untuk pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah panjang negeri ini. Keputusan untuk memindahkan ibu kota sebagai bentuk perubahan lokasi administratif dan mencerminkan visi besar pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah memulai aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara sebelum penyelesaian penuh infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan. Saat wacana pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara akan dipersiapkan di bulan Maret mendatang. Kemudian dari jajaran otorita IKN juga akan pindah ke IKN di bulan Maret juga. Kemudian muncul kembali wacana bahwa Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri mulai berkantor di IKN juga lebih awal. Itu memunculkan berbagai implikasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dan salah satu statement yang bisa diambil adalah bahwa kepindahan Wakil Presiden ke IKN sebagai langkah untuk melakukan monitoring jalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur agar lebih transparan, kemudian hasilnya juga lebih oke. Jadi kehadiran Wakil Presiden dan beberapa menteri di IKN tentu akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap progres pembangunan. Dengan berkantor langsung di lokasi, tentunya mereka dapat mengidentifikasi kendala teknis, administratif, dan sosial yang mungkin muncul selama proses konstruksi. Langkah ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat serta respon yang lebih adaptif terhadap tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini juga selaras dengan pandangan para pengamat kebijakan yang menilai bahwa kehadiran pejabat tinggi di IKN dapat mempercepat realisasi proyek. Karena pemindahan ibu kota merupakan soal infrastruktur dan menyangkut adaptasi aparatur negara terhadap lingkungan kerja yang baru. Memulai aktivitas pemerintahan sebelum infrastruktur sepenuhnya siap memungkinkan adanya transisi secara bertahap. Jadi ASN serta pejabat tinggi dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di IKN lebih awal, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Dan jika mengacu di presiden sebelumnya, Pak Jokowi itu seringkali berkantor sementara di IKN untuk memastikan jalannya proyek ini tetap sesuai rencana. Jadi kalau beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali akan membahas informasi seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, makanya mencuat saat ini salah satu langkah yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mempercepat progres investasi di Ibu Kota Nusantara adalah mengajak langsung delegasi ataupun duta besar negara sahabat ke Ibu Kota Nusantara langsung. Jadi otorita IKN mengedepankan metode Seeing is Believing
atau mengajak melihat langsung IKN, serta meyakini pembangunannya untuk menarik pihak asing untuk turut andil dalam pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Metode itu, otorita IKN melakukan pertemuan lebih dari 20 delegasi luar negeri yang mengunjungi ibu kota Nusantara. Dihimpun dari Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati, yakin dengan menunjukkan bukti konkret atas progres pembangunan yang telah dicapai saat ini, itu tentu bisa menarik lebih banyak pihak yang turut serta berkontribusi dalam mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Ia menilai dukungan dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke ibu kota Nusantara maupun lembaga multilateral dinilai sangat krusial dalam percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi dengan berkolaborasi global yang semakin kuat, ibu kota Nusantara berpotensi menjadi model pembangunan kota masa depan. Dalam rangkaian ramainya delegasi asing yang hadir pada agenda tersebut, Mirna menilai bahwa dukungan internasional terhadap pembangunan IKN terus mengalir. Kami terus mendapatkan dukungan dari berbagai mitra pembangunan internasional yang berkomitmen untuk membantu mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai kota yang hijau, modern, dan berkelanjutan. Mirna menyebutkan sebanyak 20 lebih delegasi negara baik Asia maupun Uni Eropa hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka sudah menjalin kerjasama dalam berbagai aspek teknis. Mereka juga menyatakan antusiasme dalam mendukung pembangunan IKN meskipun di tengah adanya pembatasan. Nah, terkait untuk pembatasan anggaran ini, Pak AHY, salah satu Menko di bagian kewilayahan, itu baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo. Ada informasinya terkait anggaran ini, katanya akan segera dicairkan. Artinya blokir tersebut sudah